Berikut merupakan video lanjutan dari materi konsolidasian dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Selanjutnya, yaitu konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi. Berikut disajikan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas periode 31 Desember 2016 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Dari neraca saldo ini, terdapat informasi, yaitu PT Nusantara melaporkan laba bersih 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih 250 juta dan membagikan dividen 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini, dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Dari data neraca saldo 2016, jumlah penghasilan anaknya yaitu 230 juta. Dari jumlah penghasilan anak selama tahun 2016 yaitu 1 miliar dikurangi dengan beban-beban, sehingga labanya yaitu 250 juta. Lalu, amortisasi 2016 melanjutkan amortisasi tahun 2015, yaitu persediaannya tidak diakui karena sudah dijual pada tahun 2015 semuanya. Tanah tidak ada amortisasinya, lalu bangunan dan peralatan setiap periodenya yaitu 5 juta dan ada penurunan nilai yaitu 25 juta. Karena tidak ada keterangan penurunan nilai wajar di akun sebelah mana, sehingga diakui di sebelah goodwill. Nilai amortisasinya menjadi 20 juta. 20 juta ini mengurangi perolehan laba yang diakui oleh si induk dari si anak, maka diperoleh laba dari anak yaitu 230 juta. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Yang pertama, debit investasi pada PT Andalas, kreditnya pendapatan investasi dari PT Andalas sebesar 250 juta. Selanjutnya, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Debit kas, kredit investasi pada PT Andalas, nominalnya yaitu 100 juta. Kemudian, selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Yang pertama, mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Debitnya investasi pada PT Andalas dan kreditnya bagian laba dari PT Andalas. Karena nominalnya ini plus 5 juta, maka investasi pada PT Andalas berada di sebelah debit. Selanjutnya, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Debitnya bagian laba dari PT Andalas dan kreditnya investasi pada PT Andalas. Karena nominalnya negatif 25 juta, maka yang di sebelah debit adalah bagian laba dari PT Andalas dan investasi pada PT Andalas berada di sebelah kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya yaitu membuat jurnal eliminasi. Mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas. Debit bagian laba dari PT Andalas 230 juta. Kredit dividen diumumkan 100 juta. Investasi pada PT Andalas kredit 130 juta. Selanjutnya, mengeliminasi saldo awal investasi. Debit saham biasa PT Andalas 800 juta, debit saldo laba 550 juta, debit diferensial 255 juta, kredit investasi pada PT Andalas 1 miliar 605 juta.
Selanjutnya, debit tanah 210 juta, goodwill debit 100 juta, debit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, kredit bangunan dan peralatan 60 juta, diferensial 255 juta. Pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang disusutkan. Debit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, kreditnya beban penyusutan 5 juta. Selanjutnya pengakuan penurunan nilai goodwill. Debit kerugian penurunan nilai dan kreditnya goodwill senilai 25 juta. Setelah membuat jurnal eliminasi, kemudian jurnal eliminasi tersebut dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian. Yang pertama, bagian laba dari PT Andalas yaitu 230 juta di sebelah debit, dividen diumumkan, kredit 100 juta, investasi pada PT Andalas 130 juta di sebelah kredit, saham biasa PT Andalas yaitu 800 juta di sebelah debit, saldo laba 550 juta di sebelah debit, diferensial yaitu 255 juta di sebelah debit, kreditnya investasi pada PT Andalas yaitu 1.605 juta. Kemudian tanah yaitu 210 juta di sebelah debit, goodwill 100 juta di sebelah debit, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan. Karena ada dua akun akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan, maka dijadikan satu sehingga menjadi 10 juta di sebelah debit, bangunan dan peralatan kredit 60 juta, diferensial yaitu kredit 255 juta. Kemudian beban penyusutan yaitu 5 juta. Kemudian kerugian penurunan nilai yaitu debit 25 juta. Selanjutnya yaitu goodwill kredit 25 juta. Laba rugi bersih 255 juta ini kemudian dimasukkan di bagian sini yaitu 550 juta ditambah dengan 255 juta, hasilnya 805 juta. 805 juta ini kemudian dimasukkan ke dalam sini sehingga totalnya menjadi 2.180 juta. Begitu pula dengan di sebelah kredit. Konsolidasian merupakan hasil dari penjumlahan antara neraca saldo dan jurnal eliminasi sehingga total aset dan total liabilitas dan ekuitas yaitu 9.030 juta. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengalokasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas, merujuk pada gambar 4.2 dengan memodifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham dan PT Andalas seharga 1.200.000 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sehingga gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. Nilai investasi yaitu 1.200.000 juta. Nilai buku terdiri dari saham biasa dan saldo laba, yaitu totalnya sebesar 1.200.000 juta. Porsi kepemilikannya adalah 75%, sehingga 1.200.000 juta ini dikalikan dengan 75%, sehingga hasilnya 900 juta. Nilai investasi dikurangi dengan nilai buku atas kepemilikan akuisisi sama dengan 300 juta. Jadi perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku adalah 300 juta.
Kemudian, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, debit investasi pada PT Andalas dan kredit kas 1.200.000.000, yaitu mencatat pembelian saham pada PT Andalas. Untuk pengalokasian laporan keuangan, sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian entitas anak perusahaan. Debit saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta, investasi pada PT Andalas adalah 1.200.000.000, kredit kepentingan non-pengendali 300 juta. Selanjutnya adalah jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensial, yaitu persediaan debit 50 juta, debit tanah 210 juta, debit goodwill 100 juta, kredit diferensial 300 juta, kredit bangunan dan peralatan 60 juta. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat yaitu 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar yaitu 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan yaitu 60 juta. Karena mengalami penurunan, maka ditaruh di sebelah kredit. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis, PT Nusantara dan PT Andalas diakui muncul goodwill sebesar 100 juta di sebelah debit dan selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak atas kepemilikan sebagian. Seperti pada umumnya, laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Berikut adalah laporan posisi keuangan. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas adalah 7.800.000.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi pada periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Di sini sudah terdapat ilustrasi bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. Terdapat juga neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas pada periode 31 Desember 2015. Dengan adanya ilustrasi tersebut, PT Nusantara akan mencatat pendapatan dividen dari PT Andalas, yaitu dengan mendapatkan kas dan mengkreditkan investasi pada PT Andalas, karena dividen akan mengurangi investasi sebesar Rp37.500.000. Nah, nominal ini diperoleh dari Rp50 juta yang mana merupakan dividen yang diumumkan oleh PT Andalas yang ada pada neraca saldo, kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan PT Nusantara terhadap PT Andalas sebesar 75%. Kemudian PT Nusantara akan mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu dengan mendebitkan investasi pada PT Andalas dan mengkreditkan bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp150 juta. Rp150 juta ini diperoleh dari Rp200 juta yang merupakan laba yang diumumkan oleh PT Andalas, yang merupakan pengurangan dari penjualan dikurangi dengan beban-beban yang ada pada neraca saldo. Kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan PT Nusantara terhadap PT Andalas sebesar 75%. Kemudian di awal tadi sudah terdapat ilustrasi bahwa terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar Rp300 juta yang kemudian dialokasikan terhadap goodwill sebesar Rp100 juta dan aset teridentifikasi lainnya
sebesar 200 juta rupiah. Nah, aset teridentifikasi lainnya itu terdiri dari kenaikan nilai wajar pada persediaan sebesar 50 juta rupiah, kemudian kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210.000 juta rupiah, kemudian penurunan nilai wajar sebesar nilai wajar bangunan dan peralatan itu sebesar 60 juta rupiah. Kemudian akan diamortisasi. Untuk persediaan diasumsikan bahwa persediaan sudah terjual semua, maka amortisasinya adalah 50 juta rupiah. Karena di bagian selisih ini ditulis dengan positif, angka positif, maka pada bagian amortisasi akan kita catat dengan tanda negatif. Kemudian tanah tidak ada amortisasi, dan untuk bangunan dan peralatan akan diamortisasi selama 12 tahun karena masa manfaatnya itu selama 12 tahun, sehingga selisihnya ini dibagi dengan 12 tahun sehingga memperoleh hasil 5 juta rupiah. Karena di sini dituliskan dengan tanda minus, maka di bagian amortisasi akan dituliskan dengan tanda plus atau positif, sehingga diperoleh jumlah amortisasi sebesar 45 juta rupiah. Untuk mencatat amortisasi atas alokasi persediaan, karena di sini dituliskan dengan tanda negatif atau minus, maka kita tuliskan di sini, kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah karena amortisasi ini akan mengurangi investasi pada PT Andalas. Kemudian kita debitkan bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita juga akan mencatat amortisasi atas alokasi terhadap bangunan dan peralatan. Karena di sini amortisasinya itu sebesar 5 juta rupiah dan dituliskan dengan tanda positif atau plus, maka kita catat investasi pada PT Andalas itu di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah karena menambah investasi, dan akan kita kreditkan bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta rupiah. Kemudian PT Nusantara juga akan membuat suara eliminasi. Yang pertama, PT Nusantara akan mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu dengan mendebitkan bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta rupiah, kemudian mengkreditkan dividen sebesar 37.500.000 rupiah, dan sisanya akan dimasukkan ke dalam akun investasi pada PT Andalas, yaitu sebesar 67.500.000 rupiah. Dan nominal 105 juta rupiah ini diperoleh dari laba atau penghasilan dari PT Andalas yang diakui oleh PT Nusantara, yaitu sebesar 150 juta rupiah dan dikurangi dengan jumlah amortisasinya, sehingga diperoleh hasil 105 juta rupiah. Kemudian untuk dividen ini, yang dikredit ini nominalnya diperoleh dari dividen yang diterima oleh PT Nusantara. Kemudian PT Nusantara mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali atas penghasilan dari PT Andalas dengan mendebitkan bagian laba kepentingan non-pengendali, di mana nominalnya ini dapat kita lihat di bagian perhitungan kepemilikan, di bagian laba bersih non-pengendali, yaitu 50 juta rupiah. Kemudian dikreditkan dividen sebesar 12.500.000 rupiah yang dapat kita lihat di bagian dividen non-pengendali. Kemudian sisanya akan dimasukkan ke dalam akun kepentingan non-pengendali sebesar 37.500.000 rupiah.
Selanjutnya, PT Nusantara akan mengeliminasi saldo awal investasi. PT Nusantara memperoleh atau mengakuisisi PT Andalas dengan nilai 1.200.000.000 rupiah. Maka kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah. Kemudian kita debitkan saham biasa milik PT Andalas itu sebesar 800 juta rupiah. Kemudian saldo laba sebesar 400 juta rupiah. Kemudian kita debitkan juga diferensial yang ada di awal tadi sebesar 300 juta rupiah, dan sisanya akan kita masukkan ke dalam akun kepentingan pengendali sebesar 300 juta rupiah. Nah, yang terakhir adalah eliminasi untuk pengalokasian diferensial terhadap aset teridentifikasi. Dan di awal sudah terdapat alokasi diferensial terhadap aset teridentifikasi, yaitu persediaan tanah, bangunan dan peralatan, dan alokasi diferensial terhadap goodwill. Nah, untuk eliminasinya, untuk persediaan kita gunakan akun beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah di sebelah debit. Kemudian kita debitkan lagi tanah sebesar 210 juta rupiah. Kemudian kita debitkan goodwill sebesar 100 juta rupiah, dan kita kreditkan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah karena di tabel tadi tertulis 60 juta rupiah dengan tanda negatif atau minus. Kemudian kita kreditkan diferensial sebesar 300 juta rupiah. Nah, jurnal-jurnal eliminasi tadi kemudian akan diposting atau dipindahkan ke kertas kerja konsolidasian di bagian jurnal eliminasi, sehingga akan memperoleh laba rugi bersih sebesar 205 juta rupiah yang kemudian akan dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, sehingga menghasilkan saldo laba akhir sebesar 605 juta rupiah, dan saldo laba akhir ini juga akan dilaporkan di saldo laba bagian laporan posisi keuangan. Begitu juga dengan laba rugi bersih di sebelah kredit yang diperoleh dari pusat penjualan, ini juga akan dilaporkan di bagian laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan. Kemudian ditambah dengan dividen akan menghasilkan saldo laba akhir, yang kemudian saldo laba akhir ini juga akan dilaporkan pada saldo laba di bagian laporan posisi keuangan, sehingga akan menghasilkan jumlah-jumlah konsolidasi pada setiap akun. Dimana untuk akun yang bersaldo normal kredit itu penjumlahannya adalah menjumlahkan saldo pada PT Nusantara, kemudian ditambah dengan saldo PT Andalas, kemudian dikurang dengan jurnal eliminasi di bagian debit, dan dijumlah dengan jurnal eliminasi di bagian kredit. Kemudian untuk akun-akun yang bersaldo normal debit, itu penjumlahannya adalah saldo pada PT Nusantara ditambah dengan saldo pada PT Andalas, kemudian ditambah dengan jurnal eliminasi pada di sebelah debit, kemudian dikurangi dengan jurnal eliminasi di sebelah kredit. Kemudian setelah diperoleh jumlah konsolidasi setiap akun, maka akan diperoleh laporan konsolidasi, yaitu dengan menjumlahkannya menurut. Selanjutnya terdapat perhitungan laba bersih konsolidasi yang berasal dari
Lalu bersih PT Nusantara sebesar 705 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan penghasilan dari PT Andalas dan amortisasi atas alokasi persediaan, yaitu penghasilan dari PT Andalas sebesar 105 juta rupiah dan amortisasi atas alokasi persediaan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan bagian PT Nusantara atas laba PT Andalas sebesar 150 juta rupiah dan amortisasi atas alokasi bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah, sehingga diperoleh laba rugi konsolidasian sebesar 705 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan saldo laba konsolidasian diperoleh dari saldo laba awal PT Nusantara sebesar 1.500.000.000 rupiah dan laba bersih PT Nusantara 705 juta rupiah dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta rupiah, amortisasi atas alokasi persediaan sebesar 50 juta rupiah, dividen diumumkan PT Nusantara sebesar 300 juta rupiah, dan ditambah dengan bagian PT Nusantara atas laba PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, dan amortisasi atas alokasi bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah, sehingga diperoleh saldo laba konsolidasi sebesar 1.900.000.000 rupiah. Kemudian untuk laporan posisi keuangan konsolidasian ini, untuk nominalnya itu merupakan perolehan dari nilai yang terdapat pada kertas kerja konsolidasian yang ada di sini. Kemudian untuk isu lain seputar konsolidasian, yaitu biaya transaksi terkait akuisisi itu dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali untuk biaya terkait penerbitan efek yang pelakuannya itu mengikuti PSAK nomor 55 revisi 2014 mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Nah, langsung saja ke contohnya. PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1.500.000.000 rupiah, dan atas transaksi tersebut PT Nusantara membayarkan beberapa biaya, yaitu biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta rupiah, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta rupiah, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta rupiah. Nah, PT Nusantara ini juga menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai pari Rp1.000. PT Nusantara akan mencatat jurnal pengakuisisian dan pengakuan biaya terkait akuisisi PT Andalas dengan mendebitkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.550.000.000 rupiah, beban pengakuisisian sebesar 150 juta rupiah, dan akan mengkreditkan kas sebesar 200 juta rupiah, modal saham sebesar 1 miliar, dan premium saham sebesar 500 juta rupiah. Nah, untuk investasi ini, investasi pada PT Andalas ini, PT Nusantara itu mencatat sebesar 1.550.000.000 rupiah yang terdiri dari imbalan yang dikeluarkan oleh PT Nusantara, kemudian ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek, di mana menurut PSAK nomor 55 itu perlu dikapitalisasikan. Kemudian untuk beban pengakuisisian ini terdiri dari biaya jasa penilaian aset, dan biaya hukum dan akuntansi. Nah, untuk kas ini dikeluarkan sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya jasa penilaian aset sebesar 10 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 8 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta, sehingga kas yang dikeluarkan adalah 200 juta rupiah. Kemudian untuk modal saham ini adalah nilai nominal atau nilai
yang diterbitkan oleh PT Nusantara, yaitu sebesar 1 miliar yang diperoleh dari 1.000 lembar saham dikali dengan nilai parinya. Nah, untuk premium saham ini merupakan selisih dari nilai wajar dengan nilai nominal saham yang diterbitkan oleh PT Nusantara, yaitu untuk nilai wajarnya sebesar 1.500.000.000 rupiah, dan untuk nilai nominalnya atau nilai parinya sebesar 1 miliar, sehingga terdapat selisih 500 juta rupiah. Nah, selisih tersebut akan dimasukkan ke akun premium saham.